Sementara itu perbaikan akses jalan Takengon Birun terus dikebut. Sejumlah kendaraan mulai mencoba melewati akses jalan di bawah jembatan Tenge Besi. Sementara akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dengan Kabupaten Benar Meriah kembali pulih. Bencana tanah longsor dan banjir bandang melumpuhkan seluruh akses jalan lintas Takengon Birun. Petugas terus bekerja keras menggunakan alat berat membuat akses jalan yang menghubungkan Kecamatan Pinturi Megayo dengan Gajah Putih, tepatnya di Desa Gemasi, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Benar Meriah. Sejumlah kendaraan mulai mencoba melewati akses jalan di bawah jembatan Tenge Besi. Petugas saat ini sedang membangun jembatan darurat guna memulihkan konektivitas antar wilayah. Sementara akses jalan Simpang KKA yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dengan Kabupaten Benar Meriah kembali tersambung usai sebelumnya terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor. Pemulihan akses jalan ini merupakan hasil sinergi TNI serta Kementerian Pekerjaan Umum. Terputusnya ruas jalan Simpang KKA sebelumnya menghambat mobilitas warga termasuk distribusi logistik dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di wilayah perbatasan kedua kabupaten. Dalam proses penanganan, prajurit Kodam Iskandar Muda mengerahkan alat berat untuk membersihkan material longsoran. Pengerjaan manual juga dilakukan pada titik-titik yang tidak dapat dijangkau alat berat dengan tetap mengutamakan keselamatan personil di tengah medan berat dan cuaca yang tidak menentu. Jembatan darurat yang dibangun pasca banjir bandang di Kabupaten Biren, Aceh kini telah dibuka. Keberadaan jembatan ini memulihkan akses lintas nasional Banda Aceh Medan yang sebelumnya sempat terputus. Jembatan yang putus akibat banjir bandang pada 26 November 2025 kini telah kembali dibuka setelah diperbaiki dengan pemasangan rangka beli. Pembangunan jembatan darurat ini dilaksanakan secara intensif dengan dukungan peralatan dan tenaga teknis. Saat ini jembatan darurat tersebut menjadi satu-satunya akses jalur nasional Banda Aceh Medan. Keberadaan jembatan ini sangat vital bagi mobilitas warga serta distribusi logistik dan aktivitas ekonomi antar daerah. Kita jadi bisa cepat melintas ke seberang. Jadi ini kan ibu saya sakit, jadi bisa cepat jalan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Presiden dan TNI. Jembatan beli ini memiliki batas kapasitas sehingga pengguna jalan pun diimbau untuk mematuhi batas muatan maksimal sebesar 8 ton. Doa masyarakat agar semua jembatan beli ini darurat ini cepat tersambung sehingga jalur-jalur utama di Provinsi Aceh bisa dilalui. Kapasitasnya 8 ton ya, 8 ton. Di atas 8 ton belum bisa. Dari 3 jembatan beli yang dibangun di Kabupaten Biren, 2 di antaranya kini telah selesai dan bisa digunakan warga. Sementara pembangunan jembatan beli di Kutablang terus dipacu agar segera rampung dan bisa difungsikan. Dari Kabupaten Biren Aceh, Musriyadi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berikut 13 ruas jalan nasional di Aceh yang masih terputus berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum. Satu, penghubung Kota Biren BTS Biren Aceh Utara dengan panjang 26,11 km. 2, penghubung BTS Aceh Tengah Nagan Raya Loh Sumot Jeram dengan panjang 82,72 km. 3, penghubung Genting Gerbang Celala BTS Aceh Tengah Nagan Raya dengan panjang 25,92 km. 4, penghubung Kota Biren BTS Biren Benar Meriah dengan panjang 33,78 km. Lalu 5, penghubung BTS Biren Benar Meriah Aceh Tengah dengan panjang 56,69 km. 6, penghubung Benar Meriah Aceh Tengah Kota Takengon dengan panjang 5,43 km. 7, penghubung Pamel Genting Gerbang dengan panjang 53,99 km.
8 penghubung SP Uning BTS Kota Takengon UAK kilometer 379 dengan panjang 19,01 km. 9 penghubung UAK KM 379 BTS Aceh Tengah Gayo Lues dengan panjang 68,8 km. Kemudian 10 penghubung BTS Aceh Tengah Gayo Lues Blangke Jeren 022 dengan panjang 20,57 km. Penghubung Blangke Jeren BTS Gayo Lues Aceh Tenggara 023 dengan panjang 59,56 km. 12 penghubung BTS Gayo Lues Aceh Tenggara Kota Kutacane dengan panjang 63,6 km. Dan 13 penghubung Genting Gerbang SP Uning Panjang dengan panjang 39,09 km. Puluhan warga desa Seuradek, Kabupaten Aceh Barat mendadak gempar setelah ditemukan butiran yang diduga emas di halaman rumah di salah satu warga. Fenomena ini picu warga lainnya datangi lokasi untuk berburu emas untuk menyuling pasir dan air secara manual. Rekaman video viral beredar luas di sosial media yang berisi puluhan warga sedang mengumpulkan butiran biji emas hasil menyuling. Nampak para emak-emak sibuk menggali tanah di area perkarangan rumah dan menyuling di kubangan air tanah. Dengan menggunakan alat seadanya seperti skop, ember, dan kuali besi untuk mendulang pasir demi mencari serpihan logam emas. Salah satu warga bahkan menunjukkan butiran kecil berwarna kuning berkilau dari telapak tangan yang diyakini sebagai butiran emas. Guna bantu warga Aceh terdampak bencana, Menteri Pertanian Amran Sulaiman beli 40 ton cabai dari petani di Aceh. Cabai yang dibeli dikirim ke daerah yang membutuhkan dan selebihnya diangkut ke Jakarta. Jakarta. Kami langsung kirim uangnya, bayar kontak di lapangan. Kenapa? Kasihan saudara-saudara. 40 ton cabai dibeli dari sentra pertanian di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. 15 ton dikirim ke Jakarta menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara dari Bandara Rembele ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Sisa pasokan akan disalurkan ke sejumlah daerah yang mengalami lonjakan harga cabai. Panen di saat gempa, kita kirim ke daerah-daerah seluruh Aceh Medan yang butuh. Kemudian selebihnya kita angkut ke Jakarta. Kami langsung kirim uang. Kementerian Pertanian bekerja sama dengan pedagang cabai di Pusat Informasi Pasar Induk Ramat Jati untuk memastikan distribusi berjalan lancar. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kelangkaan gas kian mencekik warga Aceh. Di tengah kebutuhan hidup yang mendesak, masyarakat terpaksa mengantri berjam-jam dan membawa anak dan bahkan berpeluang pulang dengan tangan kosong. Gas yang seharusnya mudah didapat kini menjadi barang langka. Sejak beberapa hari terakhir, warga Banda Aceh dan sekitarnya terus mendatangi pangkalan LPG. Untuk mendapatkan gas LPG, sebagian warga mengaku harus berkeliling dari satu pangkalan ke pangkalan yang lain dan terpaksa membawa serta anak-anak mereka yang masih balita karena tidak ada yang menjaga di rumah. Kondisi ini memicu keresahan. Warga berharap pemerintah segera turun tangan menambah pasokan gas LPG agar kelangkaan tak berlarut. Dari jam 6 subuh. Oke. Sampai sekarang belum dapat juga nih lagi. Kalau kondisi gas di luar seperti apa Bang saat ini? Kalau kondisi gas di luar banyak nggak ada harapan. Abang sudah berapa tempat mencari gas ini? Sudah 5 tempat. Sementara itu,
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Pratikno menyebut pasokan gas LPG di lokasi terdampak bencana dalam kondisi stabil. Terkait ketersediaan BBM dan gas, secara umum pasokan di wilayah terdampak berangsur stabil meskipun di beberapa kabupaten seperti Tapsel, Mandeling Natal, serta Bener Meriah dan Aceh Tengah masih terjadi keterbatasan dihadapkan pada tantangan-tantangan untuk percepatan distribusi. Warga berharap kekosongan stok LPG di Aceh segera diatasi pemerintah agar tidak berdampak luas hingga menyebabkan kelumpuhan ekonomi di Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Dalam keterbatasan warga yang terdampak bencana di Tanjung Mutiara, Tanah Datar, Sumatera Barat masih tetap menggelar sholat Jumat. Pelaksanaan sholat Jumat di masjid yang jadi lokasi pengungsian Tanjung Mutiara, Kabupaten Tanah Datar berlangsung dalam suasana yang tidak biasa. Jika sebelumnya Masjid At-Taqwa dipenuhi jamaah dari warga sekitar, maka kali ini berbeda lantaran lantai 2 masjid dijadikan tempat mengungsi warga. Masjid At-Taqwa menjadi salah satunya masjid terdekat dengan lokasi pengungsian di wilayah Tanjung Mutiara. Di kawasan ini terdapat 6 titik pengungsian dengan sebagian besar warga mengungsi di musola atau surau yang terdapat di sekitar permukiman. Presiden Prabowo Subianto tercatat 7 kali meninjau daerah terdampak bencana di Sumatera. Kunjungan bertujuan untuk memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak. Bersyukur keadaan sudah membaik, walaupun kita semua masih prihatin, tapi kita bekerja keras supaya segera memulihkan keadaan. Presiden Prabowo Subianto secara simultan terus memonitor perkembangan penanganan pasca bencana Sumatera, baik dengan terjun langsung ke lokasi bencana maupun memimpin rapat terbatas untuk memperoleh perkembangan terkini. Kamis 18 Desember kemarin, Presiden mengunjungi lokasi bencana di Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar. Prabowo meninjau titik pembangunan hunian sementara, posko pengungsian, pembangunan jembatan, serta percepatan pemulihan semua infrastruktur. Selama bencana 3 pekan terakhir ini, Prabowo telah mengunjungi Aceh sebanyak 3 kali, Sumatera Utara 2 kali, dan Sumatera Barat 2 kali. Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian upaya Kepala Negara memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak. Presiden juga memantau distribusi bantuan, proses evakuasi warga, serta langkah-langkah pembukaan akses jalan. Prabowo menyampaikan musibah yang terjadi di sejumlah wilayah merupakan penderitaan dan tantangan yang turut dirasakan bersama sebagai satu bangsa. Di tengah cobaan dan berbagai bencana yang melanda, Presiden yakin dapat mengatasi setiap ujian yang dihadapi secara bersama-sama. Kehadiran Presiden di lokasi bencana diharapkan memperkuat koordinasi lapangan dan memastikan seluruh upaya penanganan berjalan efektif, cepat, dan terkoordinasi. Pemerintah terus bekerja memastikan keselamatan warga serta percepatan infrastruktur penting di wilayah terdampak.